Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Kali ini saya tidak monolog, tapi kali ini saya punya tamu-tamu yang sangat istimewa yang berada dengan saya pada saat ini. Yang tidak asing lagi adalah Kang Sobari yang biasa dipanggil Kang Sobari. Sebetulnya saya panggilnya Om Sobari. Mbah. Mbah Sobari yang sudah seperti orang tua saya sendiri karena beliau adalah teman diskusi yang sangat luar biasa dan ya, saya tambah pinter. Jadi IQ saya tuh agak naik karena sering ngobrol sama Om Sobari sebetulnya waktu dites. Gimana Om? Dan yang tidak kalah luar biasanya lagi, ini betul-betul kehormatan sekali saya di sini bisa bertemu dengan beliau. Beliau datang dari Tual, Opa Rudi Fovit, seorang penulis, seorang jurnalis, dan seorang aktivis yang tidak asing lagi. Masyarakat Maluku tahu siapa beliau, dan karya-karya beliau ini juga bukan hanya di Maluku saja, tapi juga buku-buku beliau ini sudah mendunia di berapa negara, Opa? Sudah diterjemahkan ke berapa bahasa, Opa? Keren. Cuma di Belanda dan di Amerika ada. Belanda dan di Amerika, dua bahasa sudah. Jadi beliau adalah kebanggaan kita, saya sebagai anak Maluku. Dan beliau juga bawa oleh-oleh ini embal. Embal ini Opa, terbuat dari apa Opa? Embal ini dari singkong biasa, Ya. tetapi kaskei, jadi singkong beracun. Ya. Jadi kalau ubinya itu digoreng, dimakan mati. Ubinya direbus, mati. Bisa mati ya? Bisa mati. Jadi orang Kei makan ini nggak takut mati ya? Mereka proses dulu, buang racunnya, lalu Buang jadi racun. makanan yang sangat aman. Keren sekali. Ini juga kalau penonton Cokro TV lihat shawl yang saya pakai ini juga gambarnya gambar embal. Nah ini buatan batik dari Kei, dari Langgur Kei dibuat oleh Mama Evi di Langgur. Ini keren sekali. Terima kasih Opa untuk oleh-olehnya. Luar biasa. Kabe. Hormat Opa. Jadi Opa Rudi ini adalah salah satu mentor saya juga. Karena kita juga bersama-sama juga menyuarakan beberapa isu-isu tentang Maluku. Gitu ya, dari zaman dulu ya Opa ya, kita sudah mungkin lama. dari 15 tahun ya Opa Lama ya. sekali. Jadi dari saya masih kecil sampai sekarang. Perempuan dan anak sudah lama. Perempuan dan anak sudah lama. Isu-isu perempuan dan anak yang terakhir yang waktu saya bawakan narasi tentang payudara intelektual. Mahasiswa ya. Di Ambon juga itu juga saya selalu berkoordinasi dengan Opa. Nanti ada di kontennya Suara Karen tuh udah ada tuh. Pelecehan seksual yang terjadi di kampus-kampus itu. Mas Sobari. Nah, kali ini kita akan membawakan satu tema yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi, merinding. Jadi apakah kita sebagai generasi muda dan semenjak Indonesia ini merdeka, apakah badan kita dan jiwa kita sudah benar-benar terbangun untuk Indonesia Raya? Kita akan dengar dulu dari Om Sobari. Gitu ya. Iya dong. 78 tahun kita membangun. 78 tahun. Waktu yang cukup lama. Cukup lama. Pertanyaan tentang apakah kita sudah membangun jiwa kita, membangun badan kita. Begini, supaya kita tidak merasa kemerdekaan itu terlalu jauh dan seperti kita masih kurang melulu. Itu saya ingin lebih optimistik aja melihat, saya kira kita sudah membangun dari sudut badan dulu dengan berbagai kekurangan, ya sudah pasti dengan berbagai kekurangan kita sudah mampu membangun badan dengan agak baik. Kalau dilihat dari kriteria pemain-pemain bulu tangkis kita
keren-keren. Pemain bola kita sekarang Makin juga keren, makin keren. makin keren. Nah, lalu karateka, yuk keren. Pesilat sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah, itu pesilat juga keren-keren. Ya bagus-bagus. Kita masih mempunyai kekurangan-kekurangan di bidang kesehatan. Ada anak-anak yang tidak bisa besar, itu stunting dan sejenisnya itu. Itu untuk sementara kita kesampingkan dahulu. Kita menyukuri bahwa dari sudut fisik itu antara lain karena banyak sekolah STO itu ya, sekolah tinggi olahraga atau ya sekolah-sekolah dan tradisi di masyarakat kita sendiri, orang suka berolahraga, orang ya badminton dan lain-lainnya, itu mendorong menjadi basis dari cara bangsa kita membangun badan. Nah sekarang membangun jiwa. Kalau membangun jiwa, bolehlah kita agak merasa lebih pesimis sedikit. Karena di bidang pendidikan, membangun intelektualitas. Ya saya ngajar. Iya. Saya ngajar mahasiswa dan ya tidak bisa menganggap diri kita itu hebat sekali. Tidak bisa. Meskipun kita itu juara olimpiade matematik atau sejenisnya, saya kira itu bukan perkara yang... Bukan soal itu tolak ukur. Bukan tolak ukur sama sekali. Iya. Karena ada bagian yang dulu kita lakukan, sekarang malah tidak. Dulu itu ada pendidikan sastra. Anak-anak membaca sastra. Anak-anak dipaksa, ya memang namanya pendidikan ada unsur maksa, dipaksa untuk tahu karya-karya bangsa kita sendiri. Itu pendidikan sastra zaman saya SMP, itu ya, mulai dari SD SMP, itu ya karya-karya bangsa kita, karya-karya saudara-saudara dari Minangkabau. Sastra kita didominasi oleh karya-karya Minangkabau. Nah, tentu belakangan makin maju. Meskipun sekolah makin tidak maju, karena nggak ada pendidikan di sekolah-sekolah yang mengajarkan sastra. Ini kekurangan yang hebat sekali. Meskipun tadi itu olimpiade matematika itu dahsyat, tapi kekurangan di bidang ilmu ya, bukan ilmu, di bidang ilmu sastra itu kategorinya humaniora. Kekurangan di bidang itu saya kira mengenaskan. Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak pernah memiliki kesadaran kembali untuk mengajarkan sastra. Sastra itu satu-satunya ilmu yang di sekolahan itu yang berbicara tentang, kalau dirumuskan dalam rumusannya orang-orang tua itu, sastra itu speaking the language of humanity. Hanya sastra yang berbicara tentang humanity. Nah, kita masih punya diskusi tentang humanity, itu agak terbatas melalui pelajaran agama. Agak terbatas. Ya ada agama mengajarkan humanity, tetapi tidak sedahsyat kalau itu pelajaran sastra. Beda, kekurangan di bidang agama itu kekurangannya tidak bisa menambal, tidak bisa menambahi, tidak bisa memberi substitusi kepada apa yang kurang dalam bidang sastra ini. Jadi di sini
bangunlah jiwanya itu agak kalah dengan bangunlah badannya. Ya kalah kalau kita berbicara tentang keseluruhan. Ada orang-orang tertentu, orang hebat-hebat yang jiwa dan raganya itu balance dan hebat semuanya. Ya kita syukuri itu. Tapi kalau kita ngomong tentang bangsa Indonesia dan kita menilai ini hari kemerdekaan itu masih Agustus ini itu atau sudah hampir habis. Sudah habis. Oh sudah habis, sudah habis ini ya sudah. Kita Baru bicara kemarin menilai kembali prestasi bangsa kita sendiri ya itu tadi di bidang humaniora, ilmu-ilmu kemanusiaan itu agak kurang kita. Agak kurang, sehingga ada beberapa aspek dari kehidupan kita itu kita sering ketemu di sana sini orang yang kurang mampu bertoleransi, orang yang kurang mampu mengadopsi orang lain sebagai bagian dari diri kita. Itu problem serius, Ya. problem serius dari bangsa kita. Kalau ngomong tentang multikulturalisme itu dari sudut itu problem. Kalau kita ngomong tentang relasi antaragama itu problem. Spesifik karena datangnya kadrun di negeri kita. Saya ngeri, Bung, ngeri sekali melihat karena di antara calon-calon presiden ini yang betul-betul berorientasi pada pemikiran membangun bangsa, mempertahankan NKRI, mempertahankan keutuhan Republik kita ini dan keutuhan bangsa. Kelihatannya hanya satu yang orientasinya situ, lainnya kadrun. Ini agak mengancam kehidupan kita. Agak mengancam. Jadi krisis kepemimpinan ya sebetulnya. Itu di belakang hari akan terasa dan krisis kepemimpinan itu tidak hanya pada tataran nasional, pada tataran di bawah sampai di masyarakat lokal itu juga kekurangan. Itu ada krisis leadership itu terjadi. Namun, kalau di bidang itu krisis leadership itu baru suatu ancaman agak kecil-kecilan. Ancaman kecil-kecilan karena kearifan bangsa kita. Saya tidak suka dengan kearifan lokal. Kenapa lokal? Ini tidak lokal. Kita punya kearifan di Indonesia Timur di berbagai daerah. Itu bukan lokal. Itu juga universal. Di Jawa itu punya kearifan. Orang bilang ini kearifan lokal Jawa. Tidak. Kearifan yang disebut lokal Jawa itu kearifan itu universal. Jadi kita punya kearifan, namanya kearifan bangsa Indonesia. Itu barang yang keren. Kearifan itu yang menjadi basis pertahanan terhadap ancaman pembangunan jiwa kita tadi itu. Kearifan lokal, ya kita bisa melihat di wilayah-wilayah selama ada kiai-kiai, di wilayah-wilayah Kristiani, ada Romo Pastur, ada Bapak Pendeta. Itu beliau bekerja sama dengan ketua-ketua adat itu melengkapi keutuhan sesuatu yang kita sebut bangsa kita. Dilengkapi, ada Romo ketua adat itu tidak kalah sama sekali pengaruhnya dengan orang-orang yang datang baru. Romo Pastor agak baru, Romo Pendeta agak baru, tapi ketua-ketua adat raja-raja adat ya, apalagi bapak raja kalau kita di Maluku. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang raja dan sebagainya, itu kita hanya melihat diri kita sebagai sebuah potret yang utuh di lokalitas itu. Dan apa yang utuh pada tingkat lokal itu dibikin dan diminta untuk punya dedikasi, punya loyalitas kepada kehidupan nasional kita.
Nah, di sana nih ketegangan antara pemimpin-pemimpin pusat dengan pemimpin-pemimpin lokal. Pemimpin pusat itu terasa sekali ringan langkah, ringan hati datang ke berbagai daerah itu ya Pak Jokowi. Dan beliau sudah hampir selesai masa jabatannya. Nah, beliau bisa menutupi berbagai kekurangan yang namanya tidak krisis, tetapi kepemimpinan yang membuat dirinya terasa timpang, membuat dirinya tidak memimpin utuh seluruh bangsa. Pak Jokowi memimpin utuh seluruh bangsa, dimulai sebenarnya pembangunannya dengan infrastruktur itu membuat sesuatu yang secara simbolik sangat berarti. Infrastruktur yang hanya jalan, hanya semen dan pasir, itu membangun bangsa. Bangsa-bangsa ya di wilayah-wilayah timur, terutama Papua, Pak Jokowi konduga atau ke segala rupa. Dan orang sana yang merasa, wah ini orang ini menjadi Indonesia, ini Bapak Joko, ini juga apa namanya, Jokowi, oh ini Bapak kita ini bikin kita ini Indonesia. Begitu di wilayah-wilayah sebelah utara. Tual agak sedikit kurang mendapat perhatian, tapi kalau wilayah-wilayah yang di laut, di Manado, di wilayah-wilayah Sangi dan sebagainya, itu kaget betul dengan tol itu tuh. Kita ini Indonesia. Kayak gitu, membangun keindonesiaan secara sangat nyata itu oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kita mau bicara krisis dalam leadership, Pak Jokowi menutup krisis dan kekurangan. Kasihan ya, maksudnya Pak Jokowi itu sangat hebat dengan menutupi krisis leadership ini dengan infrastruktur ya, leader-leader kita yang ada di daerah-daerah. Karena kita Om Sobari, Opa Rudi nih, kita sudah bergerak ini dan memantau gitu loh keadaan, apalagi kita di Maluku ini. Kalau tadi kita bilang soal pendidikan aja, Om Sobari, ini Opa Rudi tahu. Dulu ya, Opa Rudi tahun 2015 saya pergi saya punya kampung pulang nih, ke Kisar. Mereka harus mengikuti ujian nasional, Om Sobari. Kurtilas, kurikulum 2013. Tetapi mereka tidak punya bukunya. Lalu bagaimana anak-anak mau belajar? Sedangkan anak-anak di daerah ini, di pulau-pulau dibilang kecamatan pulau-pulau terselatan ini, mereka harus mengikuti standar nasional. Namun buku-buku itu tidak sampai kepada mereka. Mau akses informasi, listrik aja kita susah kok. Apalagi kalau misalnya kita mau bilang BTS dan lain-lain itu sudah terlalu jauh untuk ketemu nih anak orang-orang Maluku nih di pulau-pulau terluar ya, Opa ya. Jadi ya ini kita mau bicara juga dengan kita juga akan berdiskusi juga dengan Opa Rudi nih, kenyataan dan apa yang betul-betul kenyataan yang ada di lapangan di Maluku ini. Memang banyak negara tempat-tempat kota-kota yang memang sudah ada kemajuannya, udah pasti nggak mungkin semua pembangunan stagnan saja. Kemarin tuh Opa Rudi, Karen baru buat di TikTok itu tentang apa yang terjadi di Maluku nih, Om Sobari nih. Jadi kita itu nomor 4 termiskin, ya, dengan kekayaan alam kita yang melimpah ruah, ya. Jadi terus juga stunting kita mencapai hampir 28%. Berarti 1 dari 4 anak Maluku itu mengalami malnutrisi. Dan ini ironi yang luar biasa karena kita hidup dengan sagu yang proteinnya tinggi dan juga ikan yang kandungan mineral di laut kita itu yang terbaik. Begitu Om Sobari, yang terbaik ikan-ikan itu dengan gizi yang sangat tinggi yang dimakan oleh orang Maluku gitu. Jadi dengan ironi ini, sebetulnya kalau kita mau kupas nih Opa Rudi, ini kenapa sih? Kok bisa terjadi fenomena ini? Ya, inilah Indonesia Raya. Ya. Indonesia sangat besar, luas, unik. Setiap titik punya keunikan, tidak seragam. Sehingga butuh kecerdasan luar biasa oleh pemimpin bangsa, pemimpin daerah untuk bagaimana mengkreasikan semua ini menjadi seimbang.
tentu kita tidak bisa melakukan semua hal serentak. Gitu. Betul. Perlu tahapan-tahapan. Dulu Pak Harto pakai istilah repelita per 5 tahun, bukan tentang kepemimpinan saja, tetapi pembangunannya juga per repelita. Ada hal-hal baik dilakukan di zaman Pak Harto. Ya, Pak Bung Karno menata organisasi bangsa ini. Ada pembangunan jalan sedikit-sedikit. Ya, Stadion Bung Karno itu, Stadion Gelora Bung Karno ini dibangun zaman Bung Karno. Ya. Masih megah sampai sekarang dengan perbaikan-perbaikan. Artinya pembangunan fisik, infrastruktur tetap berjalan. Tetapi ya dengan situasi politik yang berubah-ubah pada waktu itu, ya politik begitu dominan waktu itu. Tetapi ketika stabilitas Orde Baru dibangun, Pak Harto bisa punya program-program, ya pangan, infrastruktur, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi Indonesia sangat luas. Yes. Nah, ini kemudian ya kita tidak bisa bilang bahwa segala-galanya harus presiden. Menteri-menterinya mana? Kerja apa saja menteri-menteri? Dirjen-dirjennya. Di setiap provinsi kita lihat gubernurnya keren atau tidak. Itu Ya, dia. gubernur-gubernurnya show saja. Gitu. Show? Ya. Mereka padahal gubernur ini adalah representatif dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, mereka punya Ada dua fungsi, kan? mereka punya berapa Tuhan gitu. Putra daerah. Gubernur hormat kepada siapa? Gitu. Iya. Dia takut kursinya goyang atau kenapa dia tidak hormat kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan? Ya. Nah, saya kira gubernur sangat takut menteri dalam negeri dan presiden ketimbang rakyatnya sendiri, gitu. Sehingga mereka ya keadilan sosial yang kita perjuangkan dari waktu ke waktu itu terlalu lambat. Kita masih di anak tangga bawah paling pertama, Anda berani maju ke tangga kedua. Lambat sekali angkat kaki beranjak. Tentu di daerah-daerah lain adalah Jakarta, orang dari luar negeri datang kagum-kagum lihat Jakarta. Gitu. Ya. Oke, tetapi makin ke pinggir, makin seram, gitu. Kemiskinan, ketertinggalan dan segala macam itu. Ya tentu banyak hal. Orang Jakarta tidak tahu kenapa, karena tidak ada informasi. Orang daerah tidak anggap itu sesuatu yang perlu diketahui Jakarta. Ya wartawan-wartawan melakukan itu. Tapi orang pemimpin daerah, banyak orang anak misalnya hidrosepalus. Ya. Hidrosepalus itu begitu tahu, rujukan langsung ditangani itu gampang. Tetapi ya orang-orang di daerah kadang-kadang ribet sendiri, tidak tahu urus, tidak tahu komunikasi, sehingga tidak bisa. Satu anak di Kepulauan Aru itu sudah 1 tahun 7 bulan tidak bisa kemana-mana. Lalu kebetulan anak-anak Aru bilang, bagaimana caranya? Saya pakai media sosial aja. 5 menit kemudian sudah ada 10 juta dari anggota DPR RI asal Maluku. Ya. Saya sebut saja namanya. Sebut. Mercy Barens. Usi Mercy Barens. Dalam 5 menit di medsos. 3 jam kemudian Panglima Doni Monardo bilang bahwa saja datang di Rumah Sakit Gatot Subroto, keluarganya tinggal di Mes Perwira. Segampang itu, 3 jam persoalan diselesaikan. Lalu pertanyaan saya, kalian yang digaji bulanan, fasilitas, kerja apa kalian? Gitu. Duduk mengakar saja di. Itu satu contoh. Nah, itu ada di mana-mana. Iya. PNS-PNS yang manja, politisi-politisi yang baper, gitu. Ya. Sehingga tidak ada semangat kerja keras. Betul. Padahal sekarang fasilitas kan banyak. Ya. Nah, bayangkan menteri-menteri zaman Orde Lama adalah menteri-menteri yang miskin tapi karya-karya besar. Yes. Nah, menteri sekarang fasilitas banyak, karya mereka apa? Mari kita evaluasi satu demi satu, gubernur satu demi satu, wali kota, gitu. Sehingga kita bisa lihat ke masyarakat kenapa ketertinggalan ini, kenapa ya laut, pulau, jarak ini tidak bisa kita ubah. Nah, Pak, dari satu kabupaten saja, dari di Maluku Barat Daya ini, Om Sobari. Saya dari Pulau Moa mau ke Pulau Kisar saja dengan kapal perintis. Ini satu kabupaten ya. Kalau di Jawa ini satu kabupaten itu dekat saja naik mobil gitu. Harus 6-8 jam, belum kalau ada warning ombak besar kita harus berhenti di satu pulau, itu bisa 5 hari. Itu kesusahan kita di sana. Dan Oke, oleh sebab itu saya di Kisar investigasi pembunuhan wartawan di sana. Ya. Dari Kisar saya ke Atapupu, ke Kupang, ke Makassar, ke Ambon, ke Kei. Sudah dekat Kisar lagi. Satu putaran hampir sempurna. Gitu. Ya. Padahal kalau ada kapal cepat antar pulau-pulau, nah, sebab itu terima kasihlah Pak Jokowi untuk tol laut.
Tetapi ternyata Pak Jokowi, pemerintah kemudian melihat tol laut juga masih kering. Nah, muncullah impres tentang konektivitas dalam wilayah. Sehingga memang pulau-pulau, tiap hari kita bisa lihat di pulau-pulau ada kapal tol laut. Jadi dia tidak garis lurus timur barat, tapi utara selatan juga. Iya. Nah, sudah ada, dan ada perkembangan-perkembangan baik soal jiwa, soal badan, tetapi mestinya kita bisa lakukan percepatan atau lompat kijang gitu. Ada lompatan-lompatan yang lebih cepat. Tapi Opa ini kan tadi soal badan nih. Ada soal jiwa ini yang lucu nih cerita Om Sobari nih. Jadi anggota dewan di kabupaten nih, ini cerita betul. Memang lucu-lucu. Lucu-lucu, memang ini salah satu yang paling lucu aja. Silva nih membahas anggaran ya. Lalu membahas anggaran Silva. Lalu salah satu anggota dewan dia interupsi pimpinan. Saya tahu ceritanya. Siapa itu Silva? Suruh dia masuk sekarang. Ini gawat. Om Sobari, jadi kita punya kesadaran di sana, maksudnya memilih anggota-anggota dewan yang duduk sebagai wakil rakyat juga di daerah-daerah, apalagi di kabupaten-kabupaten ini. Nah, rakyat memilih. Literatur Rakyat kita memilih, memang. dia memilih dari siapa? Dari konfigurasi caleg Iya. atau calon kepala daerah. Nah, bagaimana caleg-caleg konfigurasi ini bisa ada di situ? Sebuah partai itu. Nah, kekuatan rakyat sebenarnya ada di kekuatan partai. Iya. Kalau partai lemah, ya kita harap hasilnya seperti Silva. Gitu. Nah. Kaderisasi ya, Iya. kaderisasi dan partai politik itu dia harus bertanggung jawab dengan mereka punya kader-kader yang akan duduk di di dewan-dewan ini. Aduh bahaya, calaka 12 ini kalau begini caranya. Karena ini sudah mulai tahun politik ini Opa, Om Sobari, ini marilah kita juga mulai. Ya, jadi kita partai harus apa screening. saja, tunjukkan kekuatanmu. Kekuatan itu antara lain melahirkan sosok-sosok pemimpin bangsa yang kuat jiwa, kuat badan. Tidak gampang tergoda untuk korupsi dan manipulasi lain-lain. Kenapa? Karena dia kuat jiwa. Iya. Nah, bukan badannya saja yang keren, cepak, tidak gondrong, tidak ada tato, tapi korupsi. Gitu. Lebih baik bertato ya sedikit ya, tapi jiwanya bersih. Merdeka, kuat. Merdeka juga secara pikiran juga, dan merdeka juga secara jiwanya. Karena kalau saya pikir kita nih anak-anak muda, jadi ini juga ya, kita anak-anak muda banyak yang udah maju nih, Opa, untuk. Nah, Karen, Iya. ini kembali ke Pak Sobari tadi dulu. Iya. Beliau kan bicara tentang sastra. Iya. Nah, kenapa orang-orang itu korupsi? Mungkin mereka malas baca sastra. Jadi baguslah partai-partai politik itu jangan baca undang-undang hak anggota DPR dan segala macam, tapi baca juga sastra. Karena sastra mengasah rasa, sensitivitas, jiwa, kepekaan, rasa haru, sehingga kalau mau korupsi, kasihan ada banyak jiwa di belakang saya. Jadi dia batal korupsi. Politisi harus baca sastra. Saya setuju Om. Memang. Dan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah melek politik. Tapi banyak juga yang apatis dengan politik. Ini ada 3 nih ya. Melek politik, apatis dengan politik, peduli tidak peduli begitu. Yang ketiga adalah anti kepada politik. Bagaimana ini Opa? Jadi banyak nih anak-anak muda yang mulai maju di kontestasi politik. Tapi di daerah saya lihat belum banyak. Karena takut Opa, saya rasa ya. Karena mereka takut, karena saya kemarin sempat bilang saya ada meeting dengan beberapa orang penting lah gitu ya, yang ada di pemerintahan. Khususnya ini kita punya saudara Sandiri dari Maluku. Saya bilang, Om, Bapak semua, kita ini anak-anak muda, kita ini mau progresif, kita ini mau maju. Kalau kita mau maju, anak-anak muda ini mau maju di kontestasi politik, ini harusnya diapresiasi. Yang tua-tua, yang sudah tua-tua, yang sudah berakar di kursinya, marilah jadi mentor kita ini yang anak-anak muda, yang berpikiran lebih progresif, yang mau daerahnya sendiri itu maju dengan pemikiran-pemikiran yang lebih kita dengan percepatan informasi, teknologi dan segalanya. Bukan kita tidak menghargai proses, tetapi sudah pasti kita ini anak-anak muda lebih progresif.
Bagaimana menurut Opa? Apakah pendapat saya Mbak salah? Karen pernah baca William Tell? Saya baca-baca, Ingat, baca. baca-baca, apa Kalau baca potongan-potongan, ya. cerita sastra anak-anak pemberani di seluruh dunia, saya kira anak-anak di seluruh dunia pemberani berbagai bangsa itu adalah bukti bahwa jangan tunggu hari tua baru menjadi tulang punggung. Toh, jangan tunggu anak muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Dia pemilik hari ini. Carpe diem. Carpe diem. Nah, jadi apalagi politisi sudah S1 sudah selesai, nah ini saatnya. Jangan tunggu lama-lama di hari tua kayak begini baru mulai belajar merangkak di politik. Terlambat, gitu. Saya setuju. Mudah-mudahan. Karena lihat sejarah Indonesia, Walter Mongensidi mati muda. Dia sudah terjun di politik, mempertahankan bangsa ini. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak orang muda yang berani terjun ke politik. Sumpah Pemuda itu kan pemuda yang masih lebih di bawah Bung Karno. Bung Karno hadir di Sumpah Pemuda atau tidak? Tidak. Kenapa? Anak-anak muda, kenapa itu? Mungkin jumpa gembira mungkin itu. Ya, hasilnya baru Bung Karno terkejut-kejut. Ya. Aduh, menyesal tidak hadir. Bung Karno ada di Jakarta. Sumpah Pemuda berlangsung di Jakarta. Bung Karno tahu apa yang terjadi, tidak mau datang. Tetapi Bung Karno menghormati hasil akhir mereka. Ya. Anak-anak muda itu benar-benar masih muda. Jadi Kita bisa tiru itu. anak muda harus memiliki hari ini. Merebut hari ini. Merebut hari ini. Tidak boleh tunggu dulu sampai tua, baru terjun ke politik. Apa yang bisa membuat begitu? Nah, tadi itu kalau anak-anak itu skeptis Ya. terhadap politik, itu kira-kira ada dua hal. Moga-moga mereka skeptis itu karena mereka melakukan resistensi, menolak perilaku para politisi, menolak tingkah laku para birokrat yang nyolong, sekali nyolong 8 triliun. 8 triliun itu Besar. untuk membangun ditual. Beli embal seluruhnya, embal habis di kayak gitu. Sudah dibangun semua itu ya. Nah, kalau skeptis terhadap politik karena muak kepada perilaku kaum tua, itu bagus sekali. Skeptis sebagai sikap politik juga. Iya, sebagai perlawanan. Tetapi kalau skeptis itu karena skeptis, itu bahaya bagi kita. Ya. Ke anak-anak muda nggak doyan politik, nggak mau Apalagi anti. terlibat. Kalau Wah, anti, kalau ada celaka. permasalahan hukum, jangan lapor polisi. Nah, itu. Karena undang-undang adalah produk dari politik. Nah, itu. Jadi kalau anti Masalah. seluruhnya dari hulu sampai hilir ya, Pak? Ya alasannya apa dulu, gitu. Jangan asal anti, gitu. Iya. Misalnya para wartawan Ya. memilih untuk tidak berpolitik. Ya. Alasannya apa? Karena nanti kalau saya ada di sebuah partai, karya jurnalistik saya dicurigai tidak demi publik, Ya. tapi Tidak objektif. demi itu pasti kepentingan partai yang dia sedang itu. Jadi padahal kita benar-benar murni untuk publik. Ya. Jadi itu sebaiknya wartawan kalau masuk di politik mengundurkan diri dulu. Semua begitu ya. Nah, mungkin nanti besok-besok sekali terjun ke politik tidak boleh kembali ke jurnalistik. Ada pikiran yang berkembang ke sana. Ya. Nah, karena betul saya sudah pensiun di politik ya. Tapi kepentingan politik pasti masih ada itu. Ya. Tapi ada orang-orang lain yang tidak ada alasan sebaiknya berpolitik. Kita semua harus berpolitik. Meskipun ada sebagian orang, banyak orang seluruh rakyat Indonesia banyak yang tidak masuk di partai politik, tapi harus setidaknya punya orientasi politik, punya visi politik. Sehingga kalau DPR-nya jelek, partai politiknya jelek, kita tahu. Ya. Gitu. Bayangkan kalau kita acuh, kita tidak peduli, sehingga mereka bikin apa saja, kita tidak tahu. Karena kita kan forget dan politik. Gitu. Yes. Harus ada kesadaran, kita tetap memantau politisi kita. Karena politisi lahir dari kandung rakyat. Betul. Rakyat harus menjaga itu. Setuju sekali, Bapak. Jadi saya rasa memang kita harus juga mendorong anak-anak muda untuk kritis terhadap politisi.
kritis terhadap gagasan. Istilahnya sekarang nih di politik ini yang bermasalah ini selalu banyak di politik ini kan selalu permasalahannya Om Sobari. Menyerang itu bukan menyerang gagasan. Maksudnya bukan beradu gagasan tapi beradu persona. Jadi person yang dihantam itu adalah persona manusia-manusianya. Begitu toh? Jadi saya harap jadi sekarang anak-anak muda ini sudah yang terjun ke dalam politik, marilah kita mempunyai pola pikir yang baru, yang lebih positif, yang selalu mengutamakan gagasan dan men-challenge gagasan tersebut menjadi sebuah pemikiran baik yang mudah-mudahan ini menjadi pikiran yang kolektif demi membangun jiwa dan badan. Generasi 45 jauh lebih keren. Karena mereka orang-orang sekolahan. Baca. Orang pendidikan Belanda. Hari Lanwar tuh tahu baca beberapa bahasa. Iya. Yeah. Iya. Iya, mereka itu terpelajar. Yeah. Mereka terpelajar dan tidak bermusuhan. Ini keren. Yeah. Ayahnya Gus Dur itu NU. Itu didatangi oleh Pak Tan Melaka untuk bersama-sama membantu Ketua Masumi yang belum punya rumah, mau dibikinkan rumah. Ketua Masumi itu mau mendirikan negara Islam. NU tidak senang dengan negara Islam. Tan Melaka komunis, lebih tidak senang. Lalu Pak Katolik, Pak Kasimo, Pak Katolik minoritas. Ada orang mau bikin negara Islam, ya takut. Yeah. Tapi Pak Kasimo, ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid, Tan Melaka mengumpulkan uang untuk membikinkan rumah Ketua Masumi. Itu zaman itu, Bung. Dan sebab itu luar biasa. Masumi yang ekstrim itu yang Bung Karno anti dan bubarkan. Tapi waktu penggabungan suara sisa Masumi dikasih ke Partai Katolik sehingga Katolik tambah 1 kursi. Ya, di DPR RI. Itu keren sekali ya. Keren sekali. Tahun 45 itu luar biasa. Ini tidak ada 55, lagi. pemilu 55. Tidak ada lagi zaman sekarang yang begitu. Yang begitu. Sekarang politik kita itu mati-matian. Pokoknya kadrun mau mematikan republik ini dan otomatis respon kadrun ya respon kita semuanya pada kadrun-kadrunan itu ya enggak suka. Ya partainya dibubarkan umpamanya ya. Dibubarkan formil organisasinya tapi orangnya masih itu-itu aja. Bung, kita mengelola bangsa dengan cara seperti ini agak baik. Ya meskipun kita masih bersama dengan orang-orang yang tetap ingin mendirikan. Masih ada virus. Ya kayak gitu. Itu ya kita masih begitu. Virus itu akan selalu ada ya, Om Sobari. Selalu ada. Akan selalu ada. Selalu tapi bagaimana ada. Itu dia yang tadi saya simpulkan bahwa bacalah sastra. Mulailah membaca supaya jiwanya terbangun. Mereka itu pembaca sastra. Kalau di zaman Belanda, Belanda ada kewajiban membaca ya orang-orang kayak ya tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh angkatan 45 itu. Wih, bacaannya itu luar biasa. Ya itu pengaruh Belanda. Ya. Tapi jeleknya Belanda menjajah. Kalau pengaruh itu tidak karena menjajah, entah karena diplomasi yang bagaimana, meminjami guru-guru misalnya, ya, bangsa yang maju itu meminjami guru pada bangsa kayak kita-kita, dan kita bisa merawat stamina pendidikan kita. Wah itu kita keren sekali. Tapi kita kekurangan, dalam banyak hal kekurangan, dan saya tidak pernah tahu bagaimana sesudah sekolah-sekolah tidak perlu membaca sastra. Pak Sobari,
Saya tidak tahu perguruan taman siswa di Jogja itu berdiri tahun berapa, tetapi tahun 1933 ada sepasang suami istri masih muda dari Ambon, mereka pergi tinggal 7 bulan di situ, di dalam rumah. Di taman siswa. Ki Ya? Hajar Dewantara. Mereka belajar manajemen pendidikan. Namanya Elisa Urbanus Pupela dan istrinya An Latuasan. Mereka pulang di Ambon, mereka mendirikan Balai Pendidikan Ambon yang seluruh halnya adalah duplikasi dari taman siswa. Tahun pertama semua siswanya Kristen. Padahal letaknya di Waihaong sini, Soa Bali, Ya. di belakang rumah sakit tentara. Kenapa orang Islam tidak mau masuk? Semua sekolah di zaman Belanda adalah gurunya Kristen dan segala macam. Jangan-jangan kita sekolah kita menjadi Islam. Nah, kecuali anak-anak raja. Lalu Bapak Pupela ini pergi bertemu ibu guru Syukur Ambon Muslim berjilbab. Ibu guru mengajar dong. Ibu guru datang mengajar, orang-orang ini kan kecil lihat, ih ibu guru mengajar di situ. Kalau gitu kita bawa anak-anak kita sekolah di situ. Jadilah, dan ini karakter dibangun di Balai Pendidikan, toleransi, kebersamaan, juga perlawanan kepada cita-cita Indonesia merdeka dibangun dari situ. Dulu di Ambon ada lapangan merdeka namanya Esplanade. Kalau hari Ratu siapa? Wilhelmina. Hari Ratu, maka semua orang kampung di Pulau Ambon harus datang mempersembahkan tarian, nyanyian di situ. Hari itu polisi datang di perguruan taman siswa ya, kepada Pupela. Hari ini hari Ratu, Anda tidak mengirim anak-anak ke taman, ke Esplanade. Pupela bilang anak-anak perlu sekolah. Dan tidak bagus juga anak-anak ini harus pergi menghormati satu orang yang nun jauh mereka tidak pernah kenal. Jadi perlawanan dengan mempertahankan siswa tetap di kelas itu adalah bentuk perlawanan. Betul. Yes. Saya setuju sekali. Dan 33 dan dari situ juga muncullah tokoh-tokoh Indo Maluku yang punya spirit nasionalisme. Gitu. Karena banyak orang Maluku dituduh pro Belanda. Nah, tokoh-tokoh nasional kita di Jawa maupun di Maluku kemudian mengukuhkan bahwa kita adalah pendukung Indonesia merdeka. Kalau bukan pendidikan, ketong tenggelam semua. Betul. Setuju sekali. Padahal taman siswa itu hanya satu alternatif Iya. dunia pendidikan. Ya pendidikan kan gayanya Belanda, Ya. pendidikan Barat. Dan sekarang pendidikan kita ini pendidikan sangat Barat. Masih Barat lagi. Semuanya juga Barat sekarang. Yang jenis-jenis taman siswa itu yang sekarang tidak ada. Yang sekarang tidak Ya, ada. merdeka belajar yang sesungguhnya, yang konsep Ki Hajar Dewantara. Ya. Saya tidak tahu merdeka belajar hari ini bagaimana, karena guru-guru makin repot. Guru-guru makin repot. Ya, mereka punya aplikasi ini itu yang sampai di rumah jangan kira guru-guru istirahat, mereka sedang bekerja di kamar tidurnya. Ya. Enggak, iya. Jadi mungkin siswa agak merdeka dan sedikit liar, tetapi guru-gurunya semakin penuh beban. Ya. Administrasinya belum sederhana. Dan dengan saya lihat juga banyak juga muatan-muatan lokal yang sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Itu juga permasalahan. Betul. Atau kalau ada juga bisa salah kaprah saja. Jadi dia hanya sebagai pajangan di panggung tanpa nilai. Kenapa mesti menari begini? Kenapa harus menyanyi ini? Pesan apa di dalam lagu itu? Nah, karena ya soal tadi tenggang rasa, toleransi, rasa persatuan gitu. Sabang sampai Merauke nilai-nilai lokalitas itu untuk nasionalisme gitu. Ya. Bukan lokalitas demi membangun rasa kedaerahan yang dan fanatisme, bukan. Lokalitas dalam rangka memperkaya keberagaman gitu. Itu. Nah, beta senang sekali kalau ada Jambore Nasional, Pramuka, daerah-daerah kirimlah anak-anak datang di Jambore. Untuk apa? Ini bukan tentang Pramuka, tetapi daerah-daerah bertemu anak-anaknya. Mereka berlatih, berjumpa, berkenalan. Kalau ada Kongres HMI misalnya, apa urusannya kami yang Katolik ini dengan Kongres HMI? Oh, urusan kami adalah di balik HMI mahasiswa Islam, ada suku-suku bangsa yang berjumpa di situ. Kalau Islam kuat,
maka kami yang kecil-kecil ini juga kuat. Gitu. Keren sekali. Keren. Luar biasa. Keren. Merinding. Tapi ini nggak ada sekarang. Iya. Hal-hal seperti ini, kesadaran kita itu kita lokalisir dan nanti akan menjadi senjata. Ya, Kalau pada saat kita tidak momen politik menjadi senjata. itu, kalau kita tidak puas dengan satu kebijakan pusat, kita berteriak kita ingin merdeka gitu. Iya, anunya itu. Kita ingin merdeka, ingin bikin negara sendiri. Padahal tidak mungkin. Itu tidak cukup sama sekali. Ya, tapi begitu. Perilaku ini tidak karena apa, melainkan karena politisi picik-picik, politisi berwawasan pendek-pendek, short term project menjadi perjuangan bertahun-tahun, dan ini yang menghambat sebenarnya perkembangan bangsa. Politisi kabel telanjang, sentuh Iya. sedikit korslet. Iya, betul. Politisi kabel telanjang, Betul. sentuh sedikit, Korslet. korslet. Berikut Mereka dengan tidak bangun orangnya, komunikasi. bakar juga. Tidak bangun komunikasi politik, negosiasi lintas partai, perjumpaan-perjumpaan personal antar partai gitu. Ya mungkin juga karena kultur di DPR di sana sudah terorganisir lewat fraksi, sehingga tidak ada hak anggota secara perorangan. Mungkin hak mereka adalah tentang gaji, tapi hak untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dengan fraksinya, saya kira itu cukup berbahaya, tidak demokrasi. Gitu. Ini memang kalau misalnya kita bicara soal apa yang terjadi di birokrasi kita, di dewan-dewan kita, wah ini akan menjadi diskusi yang sangat panjang. Bisa enggak saya berbeda dengan kebijakan fraksi, padahal saya anggota fraksi itu. Ya boleh dong. Boleh, bagus. Iya, tapi di luar sana ketua partai ketok. Kalau Gitu. ada, ya. Ya kan? Nah, Tergantung yang mana. Nah, ini saya kira ini Agak perlu. ya, tergantung Kalau- seperti apa. kalau kita lihat para politisi itu sebenarnya bukan karena panggilan hati. Sebenarnya orang itu pada mencari Kerja, pekerjaan. lowongan kerja di DPR. Cari lowongan kerja, dan kemudian itu yang kita lihat ya sampai pada hari ini, itu mereka memeras rakyat untuk mendukung mereka. Maka bisalah mereka yang sampai 20 tahun di Senayan, karena terus menerus ke situ. Nah, yang lebih adil itu suatu gagasan supaya para politisi itu ya berumah-rumah ibaratnya di daerah, di basis konstituen. Itu mengembangkan komunitas basis konstituen itu sebagai cara membalas budi dan mengembangkan sesuatu yang namanya politik untuk keadilan. Jangan sampai politisi itu hidupnya makmur loh, Iya. dibanding dengan basis tempat mereka Konstituen ya? mencari konstituen. Itu konstituen masih itu aja, tapi mereka keren. Akan lain kalau para politisi itu punya kewajiban untuk membangun dengan kemampuan terbatas, bermasalah. Khususnya barangkali membangun yang namanya kesadaran bermasyarakat. Kesadaran, apalagi kita berorientasi kepada kesadaran berbangsa. Itu akan jauh lebih hebat lagi. Itu sebenarnya pendekatan yang dipakai cukuplah seperti kawan-kawan LSM. Ya, membangun di situ. Mungkin membangun sekolah dengan sesuatu yang terbatas, dana yang terbatas, mungkin juga membangun ya wujud-wujud fisik yang ada di daerah yang banyak kekurangan dan tidak pernah menjadi perhatiannya kabupaten, tidak menjadi perhatiannya kecamatan atau itu digerakkan justru oleh politisi yang datangnya dari pusat. Ya. Untuk sebenarnya yang dibangun itu bupatinya yang tidak kreatif, camat yang tidak kreatif digerakkan supaya mereka yang punya sedikit dana menghibur. Nah, sekarang tidak bisa kita bicara sedikit dana. Itu uang untuk desa, Dana desa. wah itu kan gede itu. Kalau itu tidak menguap
dalam proyek yang kita tidak jelas itu betul-betul dimanfaatkan sebesar-besar. Penyerapan anggaran yang tidak jelas. Ya, Kemana itu. penyerapan anggaran itu? Makanya banyak daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang tidak terbangun infrastrukturnya, penyerapan anggarannya itu tidak tidak benar, tidak bagus. Penyerapan anggaran masih ada banyak sisa anggaran dan lain-lain. Makanya, jadi kalau misalnya kita bilang di daerah-daerah banyak orang yang banyak yang menyalahkan pemerintah pusat. Padahal yang harus disalahkan ya pemerintah daerahnya itu Lokal. sendiri dong. Gitu. Jadi ya karena ya bagaimana pemerintah pusat bisa percaya dengan bupati-bupati kita, wali kota, gubernur. Akhirnya yang terjadi seperti di Maluku, Om Sobari. Komoditi lokal nih, misalnya raskin ini diberikan sebagai barang nih, raskin nih dikasih kepada masyarakat. Padahal kita ini hidup dengan komoditi lokal kita yang sudah jauh memenuhi standar kesehatan gitu loh. Kita punya ambal, ya, kita punya sagu, ikan, itu sudah cukup. Kan kesehatannya 2100 kalori per hari. Itu standarnya. Jadi saya pikir Pemda DKI menjanjikan sumbangan sembako. Nanti ada daging, ada ayam. kalau di kita raskin. Enggak, ternyata beras itu membusuk di gudang. Jumlahnya beberapa triliun. Membusuk di gudang. Ini zamannya Yohanes. Zaman Yohanes ya, Iya, tapi dia bukan pembaptis yang pasti. bukan lah. Ini Yohanes yang lain. Memang kalau terang jalan-jalan makin ke pinggir, itu makin lucu. Daripada kita bersedu-sedan, malu hati Hairil Anwar bilang tak perlu sedu-sedan. Tidak perlu. Nah, jadi tapi mari kita menertawakan kepedihan itu. Ya. Contoh di Maluku yang luas itu, laut ikannya banyak begitu, ada bupati membangun tambak dari dana daerah untuk piara ikan lele. Di air asin. Air tawar. Ini lucu. Iya, gitu. Itu sumber ikan, Datang dari Jawa. proyeknya pemerintah. ikan. Ya. Ikan. Ikannya ikan lele. Yang hanya 50 meter ke situ pantai, 50 sana ke pantai, dan tangkapan nelayan. Orang-orang situ nelayan semua. Tidak ada kekurangan ikan di situ. Iya, tapi memelihara ikan. Ikan lele. Ntar begini. Meskipun di situ budget pemerintah itu terkecil dibanding ke kabupaten atau provinsi Kita lain, kita cuma 3 triliun, kecil sekali. Tapi bagaimana bisa didapatkan di situ kebahagiaan paling tinggi dibanding yang lain-lain, dibanding berbagai daerah. Betul itu. Kebahagiaan kita sebagai orang Maluku ya, kita punya kebahagiaan. Belanja pegawai di Maluku belum pernah di bawah 50%. Pernah 74%. Belanja pegawai dari APBD Kota Ambon Ada sisa melulu. pernah 74 untuk ya makan minum pegawai, transport, seragam, itu 74% dari APBD. Nah, itu jadi bahan guyonan di tingkat Menteri Keuangan di sini. Gitu. Apa lucu-lucu. Memang saya tidak tahu mereka melihat Maluku sebagai apa. Mestinya Maluku dilihat sebagai bagian dari yang elok dari Indonesia. Iya, sangat indah. Saya kira ini mungkin kesalahan berpikir di daerah atau di pusat juga. Sehingga oke, Jakarta harus dibangun sebagai wajah depan Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa kita punya banyak wajah depan. Aceh itu adalah wajah depan juga. Jayapura juga wajah depan. Kita punya bukan satu muka, kita dasa muka gitu. Ya, Sehingga kota-kota di semua titik itu ada kota-kota yang menonjol, semua tidak terpusat Jakarta. Kalau itu terjadi tidak perlu pindah ibu kota. Karena akan banyak orang hidup di Bandung saja dan tidak merasa penting untuk datang di Jakarta. Semua sudah ada di sana. Gitu. Ya kita tidak ada fokusnya. Sehingga IPB. Oke, belajar pertanian, mari kita ke IPB.
mestinya belajar perkapalan harus ke Maluku. Nah, Tapi perkapalan kita ke Surabaya lagi, orang Maluku datang di Surabaya gitu. Kita berlomba-lomba membuat bidang ilmu yang sama di banyak titik sehingga tidak tahu siapa yang lebih menonjol siapa. belajar perikanan, lalu kita bikin ikan Boleh, lele. Bangun Universitas kita Patimura bangun, ya. sebagai pusatnya ilmu-ilmu Perikanan. perikanan misalnya begitu. Asal jangan ikan lele di Maluku. Ikan Hari Jawa. ini banyak sekali orang Medan, anak-anak Medan kuliah di Universitas Patimura. Itu Iya. baik. Dan mereka saya kemarin hadir, mereka lulus cum laude banyak sekali. Dengan masa studi 3 tahun 10 bulan. Keren. Di balik itu, mereka lah yang merawat keindonesiaan. Ya. Melalui pendidikan, perjumpaan, pergaulan. Nah, mereka akan merawat kenangan bahwa kami pernah ada di Ambon dan kami baik-baik saja di sana. Nah, kalau Medan dibangun dengan baik, Palembang dibangun, Samarinda, Pontianak, semua. Kota ini Indonesia Raya itu nyata secara fisik dan di kota dengan lingkungan yang baik, keindahan yang baik, rasa haru, rasa bahagia itu akan timbul dengan sendirinya. Keren di Maluku tuh orang punya lagu. Beta ini orang miskin. Beta ini orang miskin nonai. Beta tidur di tapalang nonai. Tidur tanpa bantal. Iya. Beta hidup sama juga orang kaya. Biar miskin tapi tahu senang sa. Memang. Saya tidur nyenyak dari pelepas sagu. Jadilah tempat tidur. Tidur alas tangan gini aja sudah nyenyak. Saya kira para koruptor tidak nyenyak. Oh, jelas tidak. Apalagi banyak hurufnya. Ikan banyak di situ. Cengkeh, Ikan di pala, Maluku pisang. itu makan kail kosong saja, Bapak. Jadi mereka itu ikan-ikan di Maluku itu kalau kita bilang ikan-ikan bodok. Jadi mereka makan kail kosong. Jadi kita Tanpa dapat umpan. Tanpa umpan saja. Kail kosong aja. Kail kosong saja ikan makan. Bisa dapat ya? Iya. Jadi kita sebagai Indonesia, sebagai orang Indonesia yang begitu luas, kita dari Sabang sampai Merauke. Dan saya dan Opa Rudi sebagai anak Maluku, kita bahagia. Nah, yang penting jangan mengarang-mengarang tragedi gitu. Di Maluku oke lah, orang Maluku tuh sudah tahu sawah sejak tahun 60-an. Transmigrasi sudah dimulai waktu itu. Tahanan politik Bung Karno dititip di Pulau Buru. Nah, mereka bekerja sawah secara paksa. Terus setidaknya kita akhirnya juga berkenalan dengan sawah. Oh, itu Pulau Buru zaman Soeharto itu. Soeharto, tapi Bung Karno sudah memulai transmigrasi sedikit. Lalu kita sudah tahu sawah. Di hari-hari gini, universitas di sana membuat percontohan sawah. Itu lucu enggak? Orang Maluku sudah tahu sawah. Lahan sagunya dikonversi menjadi sawah. Itu juga satu tragedi. Sagu sebagai kekuatan pangan dihancurkan, lalu bangunlah padi. Yang belum tentu tumbuh. Ya, pulau kecil begitu hasil berapa? Dan Padikan kecil-kecil. Dibandingkan kita sagu tinggi, kita bisa makan dengan protein yang tinggi. Jadi padi itu membutuhkan irigasi. Air harus datang meladeni dia. Sagu itu di tanah kering, dialah yang menciptakan lingkungan berair. Gitu. Sagu adalah tanaman dengan kemampuan menahan air terbesar di dunia. Gitu. Tapi itu digusur, diganti padi. Dan nanti itu ganti budaya juga. Gitu. Dan itu masih mau dilakukan sampai sekarang. why? Ini memang, ini dia yang permasalahan ini memang selalu saya kemarin juga bicara dengan salah satu profesor juga, dengan berbagai banyak permasalahan di Indonesia Timur ya ini. Semua dibuat mau diseragamkan gitu dengan kultur-kultur yang ada di sini. Nah, mungkin lain kali kita bicara pangan juga, pangan sebagai kekuatan bangsa. Ya. Ya, kereta api kita di Pulau Jawa ini kereta rakyat yang meriah, toh. Para penumpang duduk, tapi ada orang-orang pedagang datang berteriak-teriak gitu toh. Kereta dulu, sekarang sudah tertib. Tapi waktu itu di sela-sela kemeriahan itu ada kedelai direbus, dijual. Itu jadi makanan kita di kereta, kedelai. Artinya kalau ada kedelai dengan tangkainya begini, ada kebun di situ. Nah, lahan kedelai di Pulau Jawa sekarang di mana? Nah,
kita sudah dikalahkan oleh impor kedelai dari Amerika. Dari tahun ke tahun kita memuja sekali Amerika dengan kedelainya. Baiklah, terima kasih Om Sobari. Terima kasih Opa Terima Rudi. kasih, orang Oke, Kei masih orang kuat Kei dengan masih- embalnya. Embal. Nah. Bisa Sama- kah? Bisa dong. Ayo, Opa Rudi, ini Opa. bagaimana kita Ini share embal sepenuh hati, sepenuh hati. hatinya putih. Keras. Mesti dicelup Keras Harus begini. dicelup begini. Oh. Om Sobari. Gila. Nih potong dulu. Harus dengan kopi panas. Harusnya kopi panas. Dan ini juga dengan ikan kuah kuning. Aduh, sadap Malah ini ikannya. Boleh dengan mentega, boleh dengan keju. Aku dengan semua. Embal ini paling enak dimakan dengan semua dan juga rasa kue kalau sudah makan embal. Papa saya ini setiap hari harus makan embal karena beliau lahir putus pusar di Kei. luar, di Kei. Jadi terima kasih untuk diskusi hari ini Om Sobari, terima kasih untuk Opa Rudi. Terima kasih pemirsa Cokro TV, semoga menikmati kita punya diskusi yang ringan ini. Sampai Oh, ini jumpa berat. lagi. Oh berat ya? Diskusi ini berat. Cukup berat ya sebetulnya. Saya yang merasa Mau berhenti saja tidak bisa, itu berat. gitu. mau berhenti saja tidak bisa karena berat. Ini Iya. kita harus butuh waktu lebih banyak lagi mungkin Nah, di episode Indonesia ini. Raya itu memang berat. Ya, Nah, sehingga butuh tanggung jawab besar. sangat. Dan Embal. kita sebagai anak-anak Indonesia jangan dikotak-kotakan. Kita ada anak Kei, ada anak dari Medan. Jawa, ada Medan. anak Medan, Aceh. beta anak Kisar. Dari berbagai daerah di Indonesia, kita harus membangun jiwa dan badan kita untuk Indonesia Raya. Terima kasih penonton Cokro TV, sampai jumpa lagi di Suara Kanan berikutnya. Amato!